kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sutli Rarun, saya dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Pada saat ini, saya akan membawakan materi mengenai lingkungan industri untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, apa saja yang ada di dalam lingkungan industri itu? Yuk kita simak bersama-sama. Pada saat ini saya akan membahas mengenai lingkungan industri, yang di dalamnya ada aspek lingkungan industri, ancaman masuk pendatang baru, persaingan sesama perusahaan dalam industri, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari pembeli dan pemasok, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. A. Aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Tantangannya adalah untuk menempatkan suatu posisi dalam suatu industri di mana perusahaan dapat secara menguntungkan dan mempengaruhi faktor-faktor itu, atau di mana perusahaan itu dapat dengan sukses mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh mereka. B. Ancaman masuk pendatang baru. Porter 1987 menyatakan bahwa ancaman masuknya pendatang baru di dalam industri tergantung pada rintangan masuk yang ada, digabung dengan reaksi dari para pesaing yang ada, digabung dengan reaksi dari para pendatang baru. Masuknya perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Misalnya, kapitalis menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa pasar, serta perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Beberapa faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. Yang pertama, skala ekonomi. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, kecukupan modal. Yang keempat, biaya peralihan. Yang kelima, akses keseluruhan distribusi. Yang keenam, ketidakunggulan biaya independen. Yang ketujuh, peraturan pemerintah. C. Persaingan sesama perusahaan dalam industri. Persaingan dalam industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Dalam situasi persaingan yang di oligopoli, perusahaan mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi pasar. Persaingan pasar yang sempurna biasanya akan memaksa perusahaan menjadi follower termasuk dalam hal harga produk. Menurut Porter, tingkat persaingan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Jumlah kompetitor atau pesaing sudah tertentu akan mempengaruhi tingkat persaingan. Kompetitor hendaknya dilihat dari beberapa sisi seperti jumlah, ukuran, dan kekuatannya. Yang kedua, tingkat pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri yang besar biasanya menyediakan sejumlah peluang bagi perusahaan untuk tumbuh bersama industrinya. Pertumbuhan industri yang lambat sebaiknya tidak direspon dengan ekspansi pasar, kecuali perusahaan mampu mengambil pangsa pasar pesaing. 3. Karakteristik produk. Produk tidak hanya sekedar menyediakan kebutuhan dasar, akan tetapi hendaknya memiliki suatu pembedaan atau nilai tambah. Yang keempat, biaya tetap yang besar. Pada jenis industri yang mempunyai total biaya tetap yang besar, perusahaan hendaknya beroperasi pada skala ekonomi yang tinggi. Akibatnya, perusahaan kadangkala terpaksa menjual produk di bawah biaya produksi.
Yang kelima, kapasitas. Kapasitas selalu berkorelasi dengan biaya produk per unit. Produk pada kapasitas yang tinggi diperlukan untuk menjaga efisiensi biaya per unit. Penambahan fasilitas produksi dapat dilakukan apabila perusahaan telah mampu berproduksi pada tingkat maksimal. Yang keenam, hambatan keluar. Hambatan keluar memaksa perusahaan untuk tidak keluar dari industri. Hambatan ini dapat berupa aset-aset khusus ataupun kesetiaan manajemen pada bisnis tersebut. Contohnya adalah idealisme dalam bisnis. Dalam kondisi demikian, perusahaan biasanya akan berusaha bertahan dan menghindar kerugian yang besar sambil menunggu waktu yang tepat untuk keluar. D. Ancaman dari produk pengganti. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri bersaing pula dengan produk pengganti, walaupun karakteristiknya berbeda. Barang substitusi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produk substitusi adalah kuat bila mana konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost, dan jika produk substitusi mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi daripada produk-produk suatu industri. E. Kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok. Itu terbagi dua. Yang pertama, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Kita masuk pada kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan, serta mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi. Yang pertama, perusahaan antara lain adalah pembeli dalam jumlah yang besar. Yang kedua, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Yang ketiga, sifat produk tidak terdiferensiasi untuk banyak pemasok. Switching cost pemasok adalah kecil. 5. Produk yang dibeli perusahaan mempunyai andil persentase yang besar bagi biaya produk pembeli, sehingga pembeli akan menawarkan insentif kepada pegawainya yang mampu menyediakan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Yang keenam, pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga yang diferensiasi servis. Yang ketujuh, produk perusahaan tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli dengan mudah mencari substitusinya. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk atau servis. Pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi yang berikut ini akan terpenuhi. Yang pertama, jumlah pemasok sedikit. Yang kedua, produk atau pelayanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang benar. Yang ketiga, tidak tersedia produk substitusi. Yang keempat, pemasok mampu melaksanakan integrasi ke depan dengan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan. F. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Kekuatan keenam ditambah oleh Friedman yang dikutip Whelan adalah berupa kekuatan di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh dan kepentingan secara langsung kepada perusahaan. Stakeholder yang dimaksud antara lain adalah pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lain, dan memegang saham. Pengaruh dari masing-masing stakeholder adalah bervariasi di antara industri satu dengan yang lain.
Pentingnya stakeholder terhadap perusahaan membuat perusahaan perlu melakukan analisis stakeholder. Michelle, Ugly, dan Wood 1997 dalam Clement 2005 menyatakan bahwa terdapat 3 karakteristik yang mewujudkan beberapa penting suatu stakeholder bagi perusahaan, yaitu kekuatan, urgensi, dan hak kekuasaan. Suatu stakeholder dianggap mempunyai kekuatan ketika dapat memaksa hendaknya dalam hubungan dengan perusahaan. Di sisi lain, urgensi menunjukkan beberapa sifat perusahaan perlu berupaya terkait dengan permintaan atau tindakan stakeholder, sedangkan stakeholder memiliki legitimasi ketika tindakannya terhadap perusahaan secara luas dianggap sesuai dengan norma. Dalam materi saat ini, saya dapat mengambil kesimpulan yaitu dalam aspek industri diperlukan beberapa analisa yang meliputi persaingan industri yang saat ini, kekuatan dan penawaran pembeli terhadap produk, bentuk barang, substitusi yang bisa menggantikan produk, kekuatan supplier dalam industri mampu bersaing baru untuk masuk dengan menawarkan produk yang sejenis. Dalam aspek lingkungan ada beberapa faktor, di antaranya yang pertama, persaingan sesama perusahaan dalam industrinya. Yang kedua, ancaman dari produk pengganti. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok. Yang keempat, pengaruh kekuatan stakeholder lain. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga materi yang sudah saya bawakan tadi bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.